Shalom, kembali dengan channel Kelapo Sukacita. Di hari Paskah ini, kebangkitan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman dari Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-6. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebab kasih dan anugerah-Mu sehingga Engkau rela berkorban demi dosa kami manusia, mati tersalib, tetapi Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau bangkit, dan sukacita kebangkitan itu membuat kami pun dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan dari segala hukum dosa dan maut. Kami akan baca firman, roh hikmat, pengertian, dan pengenalan Tuhan terus nyatakan dan singkapkan bagi kami. Amin. Kenalan firman terbaca dari kitab Markus pasal 16 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, kebangkitan Yesus. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, serta merenungkan firman. Dari pembacaan firman di saat ini diberikan tema bagi kita, kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus. Pemirsa channel Kelapo Sukacita yang diberkati Tuhan, setelah kita berada pada minggu-minggu kesengsaraan, 7 minggu sengsara, dan kemudian kita memperingati kematian Yesus pada hari Jumat Agung, hari ini kita bersukacita karena Yesus telah bangkit. Ia sudah menang atas kuasa dosa dan maut, dan dengan demikian kita pun dimerdekakan di dalam Kristus. Kuasa kebangkitannya membuat kita pun juga ada dalam sebuah sukacita, sehingga kita terus mewartakan kasih dan setianya di dalam seluruh kehidupan kita hari demi hari. Dan secara khusus melalui pembacaan firman di hari ini, ketika perempuan-perempuan hendak datang untuk melakukan sebuah kegiatan di mana mereka akan meminyaki Yesus, mereka mendapati di sana bahwa kubur itu telah kosong. Dan lalu kemudian ada seorang yang dikatakan orang muda, dia berkata, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Perempuan-perempuan sangat ketakutan ketika mengetahui bahwa tubuh Yesus sudah tidak ada. Tetapi kemudian mereka dikejutkan oleh sebuah berita bahwa ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Orang muda itu dikatakan dalam pembacaan menunjukkan bukti bahwa tidak ada mayat Yesus di tempat ini. Tetapi yang belum mereka pahami adalah dia telah bangkit. Nah, ini yang kemudian membuat mereka merasa bahwa jangan-jangan dalam pikir mereka tubuh Yesus dicuri atau ada seseorang yang menyembunyikannya. Tetapi kemudian ia melanjutkan supaya perempuan-perempuan ini pergi dan harus mewartakan apa yang sudah mereka lihat, sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk mencerna apa yang mereka lihat dan apa yang mereka pikirkan. Mereka sudah tidak sempat lagi harus mencerna, tetapi mereka hanya mendengar sebuah seruan dengan bukti bahwa Yesus tidak ada dan perintah untuk pergi dan mewartakannya. Pemirsa channel Kelapo Sukacita yang diberkati Tuhan, Kristus telah bangkit. Dia adalah Allah kita yang hidup. Dia sudah menang atas kuasa dosa dan maut. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita dan juga sebuah perintah supaya kita pergi dan mewartakan kebangkitannya itu dalam seluruh keberadaan hidup kita, menyatakannya itu lewat perkataan kita, perbuatan kita, pikiran dan tingkah laku kita. Kristus bangkit, kita sudah dimerdekakan, kita sudah menang atas kuasa dosa dan maut melalui pengorbanan Kristus. Nah, karena itu maka hidup kita harus senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, menyatakan kebenaran, hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, dan berpikir dalam kebenaran. Dengan demikian, kita secara tidak langsung mewartakan segala kebaikan dan kasih Tuhan, kebangkitannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman hari ini, kasih-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami melalui pengorbanan dan kebangkitan-Mu adalah menunjukkan Kau adalah Allah yang hidup,
Allah kami yang hebat dan luar biasa. Berkatilah dan tuntunlah kami senantiasa dalam segala perjalanan kehidupan kami, supaya kami dimampukan untuk mewartakan kebaikan, kasih, dan kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.